Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratavita Masyarado dengan nomor NBI 12121000238. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai paragraf. Ketika membaca artikel, karangan, atau buku, teman-teman pasti menemukan paragraf. Lalu, kalau ditarik mundur ke beberapa masa yang lalu, teman-teman pasti juga pernah mempelajarinya saat pelajaran bahasa Indonesia. Namun, tidak ada salahnya kan jika saat ini kita kembali memahami dan mempelajari mengenai penjelasan lengkap tentang paragraf. Hai teman-teman, belajar bersama yuk. Mari kita simak materi mengenai paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf atau alinea adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Panjang dari suatu paragraf adalah beberapa kalimat. Jumlah kalimat dalam paragraf ditentukan oleh cara pengembangan dan ketuntasan uraian gagasan yang disampaikan. Jumlah kalimat di dalam paragraf untuk menentukan kualitas dari bacaan. Paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Selain itu, terdapat kalimat penjelas yang memperjelas kalimat topik. Sebelum memahami jenis-jenis paragraf, teman-teman perlu tahu terlebih dahulu mengenai fungsi paragraf. Dapat disimpulkan bahwasannya fungsi paragraf ialah yang pertama, untuk mengapresiasikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang ketiga, untuk memandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang keempat, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Yang keenam, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya, yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Ciri-ciri paragraf. Paragraf memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam, atau diberi tanda inden. Biasanya, paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. Yang kedua, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Yang ketiga, berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Yang keempat, beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Sebuah paragraf bisa disebut paragraf yang baik kalau di dalamnya terdapat unsur-unsur pembentuk paragraf. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Harus berisi kalimat utama paragraf, harus berisi kalimat penjelas untuk menguraikan kalimat utama, harus memiliki koherensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antar kalimat pembentuk paragraf sehingga paragraf mudah dipahami. Harus memiliki kesatuan, yaitu perpaduan yang kokoh antara gagasan utama dan kalimat pendukung dalam satu paragraf. Harus memiliki konjungsi atau penghubung yang digunakan sebagai penyambung
kalimat untuk menambahkan keterangan menyatakan hubungan sebab akibat atau menyatakan perbandingan atau pertentangan. Paragraf harus harmonis, semantis, gramatis, dan normatif. Paragraf harus lengkap berisi kalimat penjelas yang memadai dan menunjang kalimat pokok. Berikut ialah jenis-jenis paragraf. Paragraf dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, ditinjau berdasarkan fungsinya, letak gagasan utama, dan isi. Berdasarkan fungsinya, jenis paragraf dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, paragraf terbuka. Berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. Yang kedua, paragraf isi, yaitu membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. Yang ketiga, ada paragraf penutup, yaitu memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini juga bisa berisi saran atau harapan. Dan untuk yang terakhir ialah paragraf penghubung, gunanya untuk menyambung satu paragraf dan paragraf lainnya. Berbeda jika berdasarkan letak gagasan utama, jenis paragraf dapat dibedakan menjadi paragraf dedukatif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif atau paragraf ide pokok terletak di bagian awal paragraf, sementara paragraf merupakan paragraf ide pokok yang terletak di akhir paragraf. Lain lagi dengan paragraf generatif. Ini adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di tengah paragraf. Selain itu, ada juga paragraf campuran yang ide pokok utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Berdasarkan isinya, jenis paragraf dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Paragraf ini berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pembaca dan cenderung bersifat ilmiah. Yang kedua ialah paragraf narasi. Paragraf narasi berisi penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologi yang terjadi. Paragraf narasi harus dijelaskan dengan sistematis. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan kejadian yang sedang dibahas karena sifatnya bercerita. Yang ketiga, ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang bisa membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung kejadiannya atau melihat langsung benda yang dideskripsikan. Yang keempat, ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh penulis. Yang kelima adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik. Paragraf ini tidak hanya berisikan fakta, tapi juga gagasan pendukung yang memberikan sumber opini penulis. Demikianlah pembahasan lengkap tentang paragraf yang meliputi pengertian paragraf,
fungsi, ciri-ciri, unsur, dan jenis paragraf berdasarkan fungsi, letak kalimat utama paragraf, dan isinya. Jika ingin mempelajari hal terkait paragraf, teman-teman bisa belajar melalui sosial media yang ada atau buku-buku teman-teman. Sekian paparan materi mengenai paragraf. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua.